Kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tiara Marlin kepada Haji Faisal hingga sampai saat ini masih terus berlanjut di ranah hukum. Sempat membuka pintu mediasi namun disia-siakan begitu saja oleh Tiara Marlin, kini kesabaran Haji Faisal nampaknya sudah tidak terbendung dan terus berusaha untuk memenjarakan pelantun lagu berjudul Atur Aja Bos itu. Lewat kuasa hukumnya yakni Sandi Arifin, Haji Faisal mencoba untuk memberikan update terkait pihaknya yang saat ini akan melimpahkan berkas kasus pencemaran nama baik ini menuju kejaksaan. Lantas, seperti apakah penjelasan Haji Faisal dan juga Sandi Arifin mengenai laporan untuk Tiara Marlin yang terus berproses? Berjalan dan lagi melengkapi berkas-berkas bukti-bukti saksi-saksi. Mungkin dalam waktu dekat ini berkas akan segera dilimpahkan ke kejaksaan dan setelah dari kejaksaan akan dilimpahkan ke pengadilan. Kita menunggu sidang dan harapan dari klien kami dan teman-teman yang lain supaya yang bersangkutan bisa dihukum seberat-beratnya. Air mata kan sudah lama nggak berlaku. Emang laku di pasaran sekarang mah. Dulu awal-awal berlaku air mata bang. Iya, sekarang udah nggak berlaku. Ya. Makanya saya jual tekstil dan abang. Kan hal itu sudah terlewat. Artinya terlewat maksudnya kan udah beberapa kali mediasi sudah coba ya. Ternyata kesempatan itu kan semuanya sudah ada, tapi tidak dimanfaatkan, tidak dapat kesepakatan. Makanya kita lanjut. Kita minta keadilan yang benar-benar yang sudah dirasakan Pak Haji lah selama ini dengan apa-apa yang sudah disampaikan lah. Karena kan bukan hanya satu pihak, satu orang, tapi sudah banyak. Dan pada saat pertemuan kemarin juga Pak Haji juga sudah menyampaikan untuk mengklarifikasi permintaan maaf, tapi juga memang mungkin sudah bulat buat Pak Haji untuk melanjutkan proses hukum ini sampai ke pengadilan. Jadi rasanya seandainya pun nanti ada mediasi pun lagi juga dari pihak Pak Haji mungkin sudah cukup ya Pak Haji? Sudah cukup. Sudah dilewati semua. Hanya harapan dari keluarga, dari opa, dari oma, dari anak-anak seperti tadi saya sampaikan, minta dihukum sesuai apa yang berlaku oleh undang-undang dan seberat-beratnya, dan juga mudah-mudahan tidak terjadi itu terhadap orang lain lagi yang dilakukan sama yang bersangkutan. Belum. Lagi melengkapi berkas. Kalau nggak salah kemarin Pak Haji juga ada pemeriksaan tambahan ya? Sedikit. Ada beberapa saksi yang lagi kita lengkapi. Karena kan di situ ada beberapa ahli juga yang sudah diperiksa menjadi saksi, ahli pidana, ahli bahasa, dan juga ahli undang-undang ITE. Jadi memang tinggal menunggu proses ini dilimpahkan ke pihak kejaksaan, kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Di situ kita menjaga ataupun juga mendampingi Pak Haji untuk pada saat nanti pemeriksaan di pengadilan. Termasuk semua yang pernah dihadirkan sama Pak Haji akan hadir di persidangan. Di acara kemarin. Agar ini menjadi pelajaran juga bagi efek jerah ya Pak? Iya, efek jerah kepada masyarakat supaya paham bahwa kita tidaklah sembarang saja berucap dan berkata-kata ya. Artinya sesuatu yang akan kita lempar kepada publik, kepada masyarakat itu memang harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Jadi sehingga ada kelihatan bahwa kita ini hukum itu masih hukum itu di negara kita memang panglima tempat kita mengadu hukum. Kalau kita merasa dirugikan, merasa dilecehkan, ya kita bawa ke hukum. Nah, kita buktikan sekarang ini ternyata hukum di negara kita ini ya siapa yang bersalah pasti disikat. Saya yakin. Disikat. Bukan dihukum. Ini contohnya Pak. Di tengah laporannya untuk Tiara Marlin yang masih terus bergulir, Haji Faisal nampaknya baru saja dibuat lega oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama yang telah menolak banding dari Dodi Sudrajat dalam memperebutkan hak perwalian atas cucu mereka, yakni Galaskai Andrian Syah. Oleh karena itu, hak perwalian putra dari almarhumah Vanessa Angel itu pun tetap berada di tangan Haji Faisal yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh Galaskai. Walau dirinya kini telah resmi ditetapkan sebagai wali cucunya tersebut, Haji Faisal juga mendapatkan sebuah tuntutan untuk membukakan akses kepada Dodi Sudrajat untuk bertemu dengan Galaskai.
Lantas, apakah permasalahan kedua kakek dari Gala ini akan berakhir? Dan seperti apa pula reaksi Haji Faisal usai dituntut oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk membuka akses untuk Dodi Sudrajat bisa bertemu dengan cucunya? Kita lihatlah perkembangan ke depannya. Kita baca dulu ini, kita renungkan bagaimana langkah selanjutnya. Tentu kita melihat situasi dan kondisi perkembangannya. Ya, saya selaku perwakilan keluarga tentu merasa bersyukur dan berterima kasih sekali kepada pihak lawyer saya yang telah mengusahakan agar cucu saya Gala ini tetap berada di tangan kami, di tangan saya. Dan insya Allah semua kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh pihak pengadilan, oleh pihak hukum, kami tidak akan menyia-nyiakan dan kami akan mendidik dan menjaga cucu ini insya Allah sampai besar, sampai gede. Ya makanya kan kita tunggulah kelanjutan ini untuk berapa hari ini Bang? 14 hari. Nah, kalau seandainya nanti sudah 14 hari tidak ada upaya hukum lain lagi, tentu mungkin arahnya ke situ ya, Bagaimana skenario, bagaimana tata caranya, apakah akan diklarifikasi dulu atau gimana ya Bang, persoalan-persoalan itu, mungkin disitulah baru kita akan membuka dialog ya. Klarifikasi dulu baru buka gerbang damai gitu ya, Pak Haji. ya, Lagi kan, Pak Haji ya? Tetap klarifikasi tetap. Tentu harus supaya clear semuanya tuh. Supaya jangan ada Klarifikasi dan mungkin permintaan maaf ya Pak Haji. Iya, supaya jangan ada yang tersakiti. Bahwa di sini ada pertimbangan dari majelis hakim, pertimbangan hukum ya, bahwa tentang 5 makosyudusi syar'i sebagaimana telah disampaikan oleh saksi ahli Dr. Haji Muhammad Nurul Irfan telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, dijadikan dasar pemutus perkara ini bahwa keluarga yang tepat untuk ditunjuk sebagai pemegang hak perwalian adalah keluarga yang dapat memelihara kemaslahatan anak kelima. Jika dihubungkan dengan pembanding dan terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat terbandinglah yang lebih mendekati untuk dapat menjaga mewujudkan dibanding pembanding. Terbanding maksudnya Pak Haji Faisal memiliki keluarga yang utuh, suami istri, anak-anak kompak, saling menghargai, saling mendukung satu sama lain, kemudian memiliki penghasilan sendiri-sendiri. Ananda Galastai selalu ceria, sehat, gemuk, sudah pintar ngomong dan sudah pintar makan sendiri, berada di tengah-tengah keluarga terbanding. Yang perlu digarisbawahi adalah makosyudu syar'i yang kelima, yaitu hifzu an-nasl, terbanding yang dapat mewujudkan dan mempertahankan keturunan. Anak Galastai terhindar dari sebutan anak zina. Itu akan berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak tersebut di kemudian hari. Jadi itu yang menguatkan kenapa Pak Haji Faisal dan Oma mendapat keputusan yang terbaik dan juga menguatkan putusan Pengadilan Agama tingkat pertama. Nah, untuk keputusannya sendiri saya bacakan: mengadili. Yang pertama, menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh pembanding dapat diterima standarnya. Kemudian yang kedua, menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat nomor 3315 Pengadilan Tinggi garing 2021 PAJB tanggal 13 April 2002 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1443 Hijriah dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya amar putusan berbunyi sebagai berikut: menolak eksepsi tergugat, mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menetapkan anak bernama Galaskai Adriansyah bin Febri Adriansyah lahir di Jakarta tanggal 14 Juli 2020 sebagai anak yang belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum. Kemudian yang ketiga, menetapkan penggugat 1. Haji Faisal bin Haji Bakar sebagai wali dari anak bernama Galaskai Adriansyah bin Febri Adriansyah dan selaku wali dapat mewakili anak yang belum dewasa tersebut mengenai segala perbuat hukum di dalam pengadilan. Yang keempat, menetapkan anak bernama Galaskai Adriansyah bin Febri Adriansyah lahir di Jakarta tanggal 14 Juli 2020 berada di bawah pengasuhan atau hadonah para penggugat dalam kurung Haji Faisal bin Haji Bakar dan Ibu Dewi Zuriati bin Haji Zuhir binti Haji Zuhir sebagai kakek nenek anak tersebut dari pihak ayah, dengan kewajiban tetap memberi akses terhadap tergugat sebagai kakek
anak tersebut dari ibu untuk bertemu anak tersebut? Kalau harapan saya tentu, kalau harapan saya, ya Bang Sandi ya, harapan kita ya cukuplah sampai di sini. Tapi kalau umpamanya ada upaya hukum lain lagi, ya tentu saya dan pihak lawyer sudah siap untuk mengikuti permainan itu.